Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan selamat bergabung dalam acara pembekalan peserta program magang mahasiswa bersertifikat periode 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Fintri Indriani. Dalam hal ini saya bertindak sebagai moderator. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Kaprodi Universitas Bina Sarana Informatika, juga kepada Kepala BSI Center, Bapak Rahmat Suryaditya MKOM. Sebelum acara dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan peraturan pelaksanaan acara ini. Pada sesi presentasi, nanti hanya pembicara atau panelis yang dipersilakan untuk memberikan paparan atau video. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise distraction saat diskusi berlangsung. Kemudian, saat peserta bergabung ke Zoom webinar ini, host akan mensenyapkan audio. Peserta dapat berkomunikasi melalui fitur chat dengan mengirim pesan kepada panelis. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemaparan dari pemateri. Pada sesi tanya-jawab, peserta yang ingin memberikan pertanyaan dapat melakukannya di fitur chat atau dengan menu raise hand. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pembekalan PMMB kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Wakil Rektor Bidang 2 atau yang mewakili, yang ketiga adalah penyampaian materi dari narasumber, yang keempat tanya jawab, diikuti dengan foto bersama, selanjutnya pengisian kuesioner dan absen. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita sejenak menengadahkan tangan, menundukkan kepala, memanjatkan puji syukur, dan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenang jasa para pahlawan, mari kita sama-sama mendengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, melangkah ke acara berikutnya, mari kita sama-sama mendengarkan
Sambutan dari Wakil Rektor Bidang 2 atau yang mewakili dalam hal ini ada Bapak Sriyadi M.Com, selaku Kaprodi SI, Universitas Bina Sarana Informatika. Kepada Bapak Sriyadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita berkumpul melalui perkembangan ICT, salah satunya Zoom, untuk bisa memberikan pembekalan sebelum mahasiswa-mahasiswa yang kita cintai dari Universitas Bina Sarana Informatika bergabung dengan sekian banyak BUMN yang sudah menyeleksi mahasiswa semuanya. Yang kedua, tidak lepas hormat kita kepada Bapak Rektor, Bapak Wahyudi, yang hari ini ada kegiatan lain. Yang kedua, tentu Wakil-Wakil Rektor, ada Ibu Diah Puspitasari, ada Bapak Suwaryanto, dan tentunya Bapak Ibu Kaprodi, ada Bu Ita, ada Bu Eka, ada Pak Anjar, ada Pak Usni, ada Pak Ketut, dan saya sendiri. Begitu juga dengan tim yang harus kita selalu support, BSCC, BSI Career Center, Bapak Rahmat Surya Ditya, bersama stafnya ada Bu Fintri, ada Pak Ade. Mudah-mudahan hari ini benar-benar bisa menjadi momentum yang paling bagus buat kita semuanya untuk bisa mengantarkan mahasiswa-mahasiswa kita menjadi SDM yang unggul. Ada yang menarik buat kita bersama terkait dengan magang yang difasilitasi oleh BUMN yang ada di Indonesia. Jadi ternyata ekspektasi atau impian besar dari BUMN Indonesia yang menerima mahasiswa magang ini sangat luar biasa. Yang pertama, ternyata kita difasilitasi oleh BUMN ini untuk menjawab tantangan sumber daya manusia, khususnya di BUMN di masa yang akan datang. Menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui kompetensi yang mumpuni dengan pemagangan di BUMN dan bisa mencetak, membekali sumber daya manusia berdaya saing global. Nah, ini sangat menarik buat kita semuanya bahwa mahasiswa yang sudah coba kita create di Universitas Bina Sarana Informatika melalui BUMN bisa upskilling kembali secara dunia nyata bagaimana nanti proses sistem sesuai dengan mahasiswa ditempatkan sehingga upskilling tadi benar-benar bisa membuat mahasiswa memiliki daya saing global. Jadi orientasinya tidak hanya sekedar nasional, tapi sudah berbasis internasional. Yang kedua, ternyata BUMN ini juga menghadirkan sinergi melalui BUMN untuk hadir di dalam negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Ada proses rekrutmen agar SDM-SDM yang nanti diterima di BUMN ini juga memiliki jiwa entrepreneur sesuai dengan kebutuhan BUMN. Artinya apa? Bahwa mahasiswa yang batch kedua ini di tahun 2020 sudah diterima di BUMN pasti mewakili dari ribuan mahasiswa BSI. Yang menggembirakan, ya, ini pengalaman dari saya gitu kan, dan prodi-prodi yang lain ketika mencoba melakukan mentoring terhadap mahasiswa-mahasiswa yang sudah magang. Nah, menariknya
sebenarnya saya ada videonya pada saat kita mentoring ya, cuman saya cari-cari kok nggak ada gitu kan. Saya senang untuk yang pengalaman yang sudah disampaikan ke prodi ya dari mahasiswa tersebut ya. Jadi pada saat ada pembekalan dari salah satu BUMN, selesai pembekalan, untuk mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika ini tidak diperbolehkan keluar dari ruangan pembekalan. Pada saat itu mahasiswa-mahasiswa UPSI pada dakdikduk ya, pada dakdikduk gitu kan. Ada gangguan-gangguan gaib yang ada di dalam pikiran mahasiswa, ini kenapa gitu kok. Yang lain disuruh keluar, tapi mahasiswa UBSI tidak. Nah, akhirnya apa yang menjadi pemikiran mahasiswa tadi, baik yang negatif atau yang positif, terjawab. Ketika pimpinan salah satu BUMN tadi mengatakan bahwa mereka senang dengan mahasiswa-mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika berkacamata dari pelaksanaan magang yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelasnya. Ini sesuatu yang menggembirakan dan ini menjadi poin penting buat mahasiswa-mahasiswa yang sekarang hadir melalui Zoom ini untuk bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas yang sudah diterima untuk bisa menjaga alma maternya dan bisa memenuhi ekspektasi atau impian dari BUMN yang menerima mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Ya, ini sesuatu yang menggembirakan, nilai plus buat kita. Artinya mahasiswa tidak perlu berkecil hati ketika nanti bergabung dengan universitas-universitas lain. Yang jelas Universitas BSI melalui kakak-kakak kelas sudah menorehkan pengetahuannya, keterampilannya melalui BUMN yang sangat positif. Ya. Jadi silakan nanti mahasiswa bisa mengeksplor melalui kegiatan BUMN ini untuk menjadi SDM-SDM yang memiliki daya saing global. Terus yang menariknya lagi, ada 1-2 mahasiswa yang sampai sekarang itu masih diperpanjang. Ya, masih diperpanjang. Bahkan sudah ada yang hampir 1 tahun ya diperpanjang karena pernah membuat suatu sistem. Jadi BUMN ini merasa keberatan kalau sistem yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika ditinggal dan tidak ada yang bisa meneruskan. Nah, hal-hal yang positif ini tentu akan menjadi umpan balik buat mahasiswa untuk bisa menjalankan tugas magangnya semaksimal mungkin. Sebelum saya close, saya ada kelupaan tadi untuk menyampaikan bahwa ada Pak Rahmat tadi Purnama, belum saya sebutkan sebagai Kaprodi TK gitu kan. Mohon maaf Pak Rahmat, baru kelihatan sih. Mudah-mudahan dengan saya menyapa Pak Rahmat bisa lebih sempurna lagi pelaksanaan pembekalan. Dan ada Bu Ida ya. Bu Ida, coba acungkan, lambaikan tangan Bu Ida. Bu Ida berarti udah nggak kuat. Oke, terima kasih Bu Ida. Mohon maaf Bapak Ibu Kaprodi yang lupa tidak disebut, walaupun disebut terakhir gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan momen ini untuk bisa membekali mahasiswa-mahasiswa kita fight di kegiatan magang BUMN. Terima kasih Pak Adi, Bu Fintri, Kaprodi siap untuk menyimak pelaksanaan pembekalan hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas paparannya ya, sambutannya. Acara selanjutnya pemaparan materi oleh Bapak Rahmat Suryaditya. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MKM MPD. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Arek 2, Bapak Suharyanto MKOM. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi yang telah hadir di acara pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu Kaprodi, pada hari ini kita akan adakan pembekalan program PMMB batch kedua tahun 2020, yang di sini kita di BSI tersebut kita sudah berarti memasuki ke batch keempat Bapak Ibu. Izin saya coba share screen ya Bapak Ibu. Sudah muncul Mbak Fintri? Saya screen-nya. Sudah Bapak. Baik. Yang pertama-tama kita coba simak video yang saya akan putarkan, apa itu PMMB, untuk biar rekan-rekan mahasiswa mengetahui secara luas ya Bapak Ibu. Membuka diri untuk menerima mereka untuk mau magang, tapi pada saat yang sama dengan demikian kita berusaha berkomunikasi. Untuk videonya tidak terlihat tinggi untuk sebentar. Sekarang udah Bu? Sudah Pak. Baik. membuka diri untuk menerima mereka untuk mau magang, tapi pada saat yang sama dengan demikian kita berusaha berkomunikasi secara terbuka dengan perguruan tinggi untuk sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh BUMN sehingga mereka juga kurikulumnya kalau perlu juga ada perubahan sehingga nantinya kita bisa serap. Nah, karena itu ini adalah pertama awal yaitu kita melakukan magang 2.000 mahasiswa-mahasiswi dari 25 perguruan tinggi selama 6 bulan yang nantinya mereka mendapatkan sertifikat. Tapi pada saat yang sama juga kita harapkan kalau kita lihat mereka talenta yang bagus, kita juga tentunya harapkan mereka bisa. Hari ini kita mencoba untuk berkumpul ya, membahas 2 program besar kita. Itu yang pertama program rekrutmen bersama seluruh BUMN.
Kemudian yang kedua mengenai magang bersertifikat. Magang bersertifikat kita bagi dalam 2 batch ya. Untuk batch pertama ini untuk periode 6 bulan pertama itu perkiraannya sekitar 4.000-an. Alhamdulillah yang terdaftar dengan tadi ini udah 4.000 lebih. Itu dengan tapi matching up-nya masih sekitar 3.300. Jadi masih kita harus cari lagi untuk mendapatkan angka 4.000 yang matching. Untuk magang bersertifikat ini bagian dari program BUMN Hadir untuk Negeri. Jadi BUMN di bidang human capital memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa terutama yang mahasiswa vokasi ya untuk bisa magang di BUMN, dibiayai atau dibayar oleh BUMN, kemudian diberikan sertifikat oleh BUMN. Program ini juga sekaligus bagi BUMN akan dipergunakan untuk mencari bibit-bibit unggul yang bisa langsung mereka rekrut menjadi karyawan karena sudah secara otomatis terseleksi selama 6 bulan. Ini akan sangat baik dan sangat efektif nanti bagi BUMN yang bersangkutan dan bagi mahasiswa yang bersangkutan. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi suatu pemicu ya sehingga nanti lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar akan melakukan hal yang sama sehingga generasi baru kita ini punya kesempatan yang lebih baik untuk bisa berkembang selanjutnya. Kementerian BUMN bersama FHCI, Forum Human Capital Indonesia yang berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN, melaunch 2 program strategisnya untuk menjawab tantangan SDM Indonesia ke depan. Program pertama yaitu program magang mahasiswa bersertifikat. Nah, ini dimaksudkan bagaimana isu link and match yang selama ini mengemuka bisa sedikit banyak teradres concern-nya dengan mengundang mahasiswa-mahasiswa itu bergabung dengan BUMN dengan terlebih dahulu diberi pembekalan berdasarkan silabus yang didesain tertentu. Ke depan mahasiswa-mahasiswa itu akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Itu salah satu program unggulan ya dari 7 program dari Forum Human Capital Indonesia. Jadi kita di BS itu UBSI bekerja sama dengan FHCI BUMN itu sejak di bulan November tahun 2018. Kalau misalnya program PMMB ini sebenarnya sudah mulai di bulan Mei 2018. Nah, kebetulan pada saat itu Pak Rektor selaku pimpinan UBSI menandatangani proses di kalau nggak salah di Makassar ya pada bulan November. Nah, ini berita sekilasnya terkait dengan UBSI dan FHCI tekan kerjasama kepada 143 BUMN yang ada di seluruh Indonesia. Nah, terus kemudian untuk syarat-syarat PMMB yang sudah diinfokan oleh Bapak Rektor pada saat itu, mahasiswa D3 semester 5 dan 6 atau S1 semester 7 dan 8, kemudian IPK minimal 3, meskipun di BUMN menyatakan sih 2,75 itu sudah masih bisa terima, tapi kita punya standar yang lebih tinggi dibandingkan BUMN, berarti IPK minimal kita di 3,00.
terus kemudian tidak memiliki nilai D atau E di seluruh mata kuliah. Cukup mudah ya syarat-syaratnya untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Nah, untuk program magang itu sendiri sebenarnya kita terbagi menjadi 2 batch setiap tahunnya. Jadi batch pertama itu D3 semester 6 dan S1 semester 8 pada saat bulan Maret. Kemudian untuk skema pendaftarannya itu di bulan November setiap tahunnya. Kemudian seleksinya biasanya di November-Desember. Untuk mulai magangnya itu kita di bulan Januari-Februari sampai dengan Juli-Agustus. Jadi kalau misalnya magang PMMB ini selama 6 bulan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, terus kemudian, untuk yang sekarang batch 2 di tahun 2020, ini untuk mahasiswa-mahasiswa kita di D3 semester 5 dan S1 di semester 7 pada bulan September ini, gitu kan ya. Nanti kan rekan-rekan mahasiswa mungkin belum masuk kuliah ya. Tapi kemarin kita sudah ada pendaftarannya di bulan April, kemudian seleksi Mei Juni, kemudian magangnya itu sebenarnya dikarenakan COVID itu dari BUMN atau pihak FHCI sebenarnya agak takut juga Bapak Ibu. Apakah ini tetap dilaksanakan atau seperti apa? Karena pengalaman di batch pertama tahun 2020, terutama pas pada saat mau mulai gitu Januari Februari, kemudian Maret kita lockdown di Indonesia. Nah, akhirnya beberapa rekan mahasiswa banyak yang diberhentikan. Kondisinya seperti itu. Jadi pas ketika batch kedua tahun 2020 ini akan dimulai, pun pihak FHCI kita desak terus apakah tetap dilaksanakan, dan alhamdulillah akhirnya memang agak terlambat dari jadwal sebenarnya. Itu baru mulai di bulan pendaftaran di bulan Juli Agustus, kemudian baru magang itu baru Agustus September kalau nggak salah untuk yang jadi molor 1 bulan. Nah, untuk alur PMMB versi UBSI seperti ini Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa. Jadi nanti mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang temannya mau ikut magang mungkin di semester 6. Itu bisa nih. Jadi biasanya akan ada pengumuman resmi via website, info di media sosial, hanya Instagram BSI Karir atau mungkin di websitenya BSI. Kemudian pendaftaran online kita tidak berubah di link tersebut, tiny.cc/pmb-ubsi. Terus kemudian nanti ada proses seleksi dari kami, biasanya proses seleksi pemberkasan, jadi IPK yang tidak sesuai atau mungkin nilai ada D dan E dan itu segala macam kita coba sisihkan gitu kan. Nah, terus kemudian baru kita upload ke websitenya PMMB yang dilakukan oleh Forum Human Capital Indonesia. Nah, untuk bulan-bulannya yang tadi disebutkan, kalau misalnya ini di batch pertama di bulan Oktober, kalau batch kedua di bulan Maret, terus kemudian pendaftaran online-nya untuk yang batch pertama di bulan November, kemudian untuk yang batch kedua itu di bulan April, proses seleksinya Desember dan Mei, kemudian untuk mulai magangnya tadi Januari Februari, Juli Agustus, sampai Juni Juli sampai dengan November Desember. Nah, untuk program magang memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, itu bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan keterampilan terhadap dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang kedua adalah sebagai program kalibrasi link and match kurikulum serta silabus oleh perguruan tinggi. Kemudian di sini juga BUMN juga sebagai sumber rekrutasi karyawan dan company branding bagi perusahaan BUMN. Jadi 3 komponen ini sebenarnya punya simbiosis mutualisme. Ya mungkin link and match terkait dengan gap antara dunia usaha, kemudian dengan dunia pendidikan, itu dijadikan satu gitu melalui program ramuannya dari Forum Human Capital Indonesia ini. Nah, terus kemudian berikut laporan batch pertama tahun 2019, recap BUMN itu kita ada 8 BUMN, dan itu ada 28 mahasiswa yang kita libatkan di sana. Dan terus kemudian untuk prodinya itu ada 6 prodi yang kita libatkan. Meskipun pas pada saat awal itu kita sangat berat
karena baru pertama kali gitu ya. Kita masih cari celah dan seterusnya gitu ya. Alhamdulillah kita masih dapat kesempatan di 8 perusahaan BUMN. Nah, ini pada saat Bapak Rektor dan Wakil Rektor menandatangani kerjasama BUMN, kalau nggak salah di Bank Mandiri. Nah, ini di PNM, Permodalan Madani. Nah, ini Pak Warek 2 dan Ibu Warek itu di Jasa Marga, terus kemudian kami mewakili di Jamkrindo. Nah, terus kemudian untuk yang batch kedua tahun 2019, ini kita semakin banyak karena memang di batch kedua ini memang bertepatan dengan masa kurikulum mahasiswa pada saat permagangan gitu ya, di semester 5. Jadi antusias mahasiswa pada saat itu sangat banyak sekali gitu. Sampai kalau nggak salah sampai 900 pendaftar. Terus kemudian dari proses seleksi itu kita ada 600 dan yang keterima hanya 52. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang saat ini diterima di BUMN bersyukur sekali gitu. Meskipun ada beberapa rekan-rekan mahasiswa menyatakan bahwa Kak, kita kayaknya nggak sesuai dengan prodinya deh gitu. Terus kemudian nggak sesuai dan seterusnya gitu. Tapi kesempatan ini kapan lagi gitu? Kalau misalnya di sini 11 batch kedua 900 mahasiswa mendaftar program FMMB, terus kemudian kita sisir segala macam sampai dengan 600 dan yang keterima hanya 52. Nah, bayangin aja gitu ya. Jadi kita harus survive dalam artian meskipun tidak sesuai dengan keilmuan yang diberikan oleh kita UBSI, tapi setidaknya kita bisa survive di tempat magang karena kesempatan ini akan sangat jarang sekali. Nah, ini ada 14 BUMN dan 7 prodi pada tahun 2019 di batch kedua. Ini di Peruri kalau nggak salah. Nah, terus kemudian untuk laporan batch pertama tahun 2020, karena memang di semester 6 ya, untuk mahasiswa kami yang di D3, itu ada beberapa BUMN, ada 10 BUMN seperti ini. Terus kemudian untuk prodinya itu ada 6 yang terlibat. Nah, terus kemudian untuk yang batch pertama ini, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa terkendala terkait dengan coronavirus 2019. Nah, jadi akhirnya banyak BUMN menghentikan program tersebut, kemudian dialihkan ke batch selanjutnya. Ada beberapa rekan mahasiswa kita dialihkan ke batch 2 tahun 2020 ini. Nah, untuk yang laporan batch 2020 yang kedua, yang sekarang berjalan, insya Allah sudah berjalan di Agustus September ini, kita melibatkan ada sekitar 14 perusahaan BUMN, gitu ya. Ada beberapa tambahan juga informasi dari beberapa rekan-rekan atau Bapak Ibu Kaprodi atau rekan-rekan PIC BUMN. Jadi kita secara langsung gitu ya, via Japri atau seperti apa gitu. Contohnya yang tambahannya itu DDS Telkom, kemudian BPJS Ketenagakerjaan kemarin dapat info dari Pak Sriadi, kemudian ada perusahaan perdagangan Indonesia dari Ibu Idah Yuniasi ya, Ibu. Nah, jadi di sini pun alhamdulillah ternyata masa pandemi ini tidak menyurutkan gitu antusias BUMN tersebut dalam program PMMB ini gitu. Ya alhamdulillah kemarin waktu pas awalan sebelum ada penambahan tercatat ada 30 mahasiswa yang terdaftar, namun ada tambahan sekitar 5 orang. Dan insya Allah di hari Senin besok kita juga akan kasih berkas salah satu mahasiswa kami di Bank BNI, karena dari PSI BNI itu juga meminta datanya gitu, ada nggak gitu, kalau nggak salah di administrasi bisnis kalau nggak salah, atau perkantoran gitu, saya lupa. Jadi nanti ada tambahan satu lagi. Nah, ini pada saat pembekalan waktu pas sebelum COVID ya, kita sudah lakukan. Jadi setiap tahunnya kita lakukan seperti ini. Dan untuk saat ini mohon maaf karena keterbatasan jarak terkait dengan COVID, kita lakukan secara
online. Nah, terus kemudian ini terakhir, harapan kami mahasiswa UBSI dapat meningkatkan kompetensi mereka, baik dalam segi knowledge, attitude, dan skill, itu penting banget. Karena kita tidak mau rekan-rekan mahasiswa kita akan menjadi suatu penilaian yang buruk oleh perusahaan BUMN terutama gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya ada beberapa rekan-rekan mahasiswa kami di BISI bahkan sudah hampir 3 batch mengikuti program magang ini gitu kan. Nanti kalau nggak salah ada Kak siapa tuh yang Kak Cynthia ya, insya Allah ya akan memaparkan pengalaman kakak di BUMN apa aja dan kemudian apa saja pekerjaannya. Nah, terus kemudian mahasiswa UBSI menjadi SDM unggul yang dapat bersaing di tingkat global. Itu harapan kami. Karena dari tugas-tugas yang diberikan oleh PIC BUMN gitu kan, ya mungkin pada saat di batch pertama kita juga dapat masukan dari mahasiswa, Kak di BSI belum diajarin pada saat itu belum diajarin Laravel atau mungkin untuknya SI ya, Laravel, terus kemudian Anaconda dan seterusnya gitu kan, Python. Di sana udah kita harus dipaksa untuk bisa mengerti bahasa pemrograman itu gitu kan. Gimana? Ya udah kamu survive di sana gitu. Ya kerjaan kamu belajar di sana gitu kan. Dan seterusnya gitu. Jadi jangan sampai mahasiswa magang universitas itu ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan kalau misalnya kata Pak Hadi, Ketua FHCI gitu ya. Pertama, fotokopi, ngopi-ngopi, sama bikin kopi, itu nggak boleh. Bukan itu lagi kita yang magang di BUMN, bukan seperti itu. Tapi kita meningkatkan potensi kita masing-masing gitu kan untuk menjadi SDM unggul. Nah, terus kemudian ketiga, mahasiswa IBSI menjadi brand ambassador alma mater Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi setidaknya secara tidak langsung mahasiswa kita yang magang di BUMN hari ini gitu, sebenarnya jembatan untuk rekan-rekan mahasiswa lainnya gitu ya di bawah kalian. Jadi harapan kami lakukan program magang ini dengan baik, jadikan BSI menjadi sesuatu brand universitas yang tidak kalah dengan universitas lainnya gitu. Karena kan di sana pasti kalian ketemu sama rekan-rekan mahasiswa lainnya ya dari perguruan tinggi baik itu negeri dan swasta. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mungkin salah satu quote dari saya, jadilah orang yang bermanfaat, terutama bagi diri sendiri, keluarga kita, kerabat, rekan, dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Untuk saat ini, kita ada di mana nih? Oh, kita ada di BUMN gitu kan. Jadi kan kita sebagai orang bermanfaat gitu bagi BUMN tersebut. Dan secara tidak langsung, pastinya bermanfaat juga bagi diri kita sendiri gitu. Itu saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Fintri. Saya kembalikan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat Suryaditya MKOM atas materi dan paparannya. Semoga semua mahasiswa yang hadir hari ini dapat mengetahui bagaimana nanti menjalani program magang, apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan ya. Mungkin langsung aja Bu Fintri, kita mau tahu nih gitu pengalaman-pengalaman apa aja sih yang didapatkan mungkin dari Kak Sri Sintiawati ya, yang sudah magang BUMN. Mungkin bisa langsung ke testimoni dari salah satu peserta magang ya. Untuk Saudari Sintiawati, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor dan Wakil Rektor, yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi, yang terhormat teman-teman semuanya. Saya
untuk pengalaman magang, khususnya saya di Perumbulok BUMN, saya sangat senang sekali dan saya sangat berkesempatan sekali untuk bisa bergabung dengan Perumbulok. Alhamdulillah saya sudah tiga kali batch di sana. Dan yang saya lihat perkembangan BSI juga banyak nih Pak. Misalkan dari batch pertama aja bisa dilihat baru beberapa orang, dan batch kedua bisa nambah beberapa orang, dan yang ketiga lebih banyak BSI gitu yang diterima di Perumbulok itu. Alhamdulillah. Ya. Terus kira-kira pengalaman Kak Cynthia di BUMN ini sebelum di Bulog, Kak Cynthia di mana lagi ya Kak? Oh, saya di Bulog aja sih Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Nah, berarti sudah 3 semester ya? Iya Pak. Nah kira-kira selama pas di sana itu apa aja sih yang dilakukan oleh Kak Cynthia, terus kemudian sampai akhirnya kok mau ya Bulog itu memperpanjang magangnya Kak Cynthia dan seterusnya gimana Kak? Ya mungkin yang pertama juga harus menjaga attitude, sopan santun. Kalau misalkan disuruh kayak hanya fotokopi atau sebagainya, lakukan saja, nggak usah pakai cemberut gitu Pak. Terus untuk pengalaman kakak kan biasanya kan bukan hanya di BSI saja ya Kak ya, yang magang di Bulog. Jadi ada di perguruan tinggi lain, PTN atau PTS lainnya. Kira-kira di sana tuh gimana Kak antar rekan mahasiswa magang dari universitas lainnya? Gimana Pak? Maaf. Kan kalau misalnya di BUMN itu kan bukan hanya dari UBSI saja ya. Jadi kan ada dari PTN atau PTS lainnya. Kira-kira Kak Cynthia itu untuk bersama-sama bekerja di BUMN tersebut seperti apa? Apakah saling kerjasama atau seperti apa? Iya Pak, yang pastinya bekerja sama, ya kayak harus sesuatu yang dilakukan ya dilakukan saja gitu dengan baik. Harus kalau ada Grogi ya, kayak Kak? target mungkin ya Pak. Kalau mungkin ada kayak target harus dilakukan dengan tepat waktu, nggak boleh harus bertele-tele gitu sih Pak. Oke. Nah, terus kalau misalnya sekarang Kak Cynthia itu berarti saat ini sudah lulus dari BSI ya Kak? Alhamdulillah sudah Pak. Udah ya? Sudah, Nyatakan Pak. lulus ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah. Terus nilainya apa tuh? Alhamdulillah lulus Pak. Dapat A atau dapat B atau ya. gimana? A, Pak. A ya, Alhamdulillah. Ya. Mungkin bisa di-share juga nih Kak Cynthia mengenai pelaporan pasca magang seperti apa dan bagaimana proses pembimbingan dari BUMN kepada para mahasiswa kita di sana. Halo Kak, suara saya terdengar nggak? Iya Bu. Ya. Untuk pelaporan proses magang itu untuk yang bulan kemarin karena lagi pandemi, kita dilakukan secara daring ya Bu. Yeah. Jadi setiap proses pelaporan dan proses pembimbingannya maupun dengan pembimbing itu kita melakukannya dengan daring. Kalau misalkan untuk pelaporan Zoom juga kita bisa langsung bertanya kepada karyawan yang berada di sana.
tentang bagaimana alur yang kita ambil untuk pelaporannya. Oke. Baik, terima kasih Sri Sintiawati. Mungkin kita akan coba tanyakan ke rekan-rekan mahasiswa yang sekarang magang nih. Ada yang mau berpendapat nggak ya? Terima kasih ya Kak Sintiawati atas waktunya. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira untuk yang sekarang magang nih, ada nggak yang mau curhat atau mungkin yang sudah mulai di Agustus? Mungkin ada Difki Zadrak Malelak, bisa menginfokan. Silahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menceritakan magang saya di BUMN. Kemarin saya dipilih untuk di BUMN di PT Bandagara Reksa di bagian IT plan. Mulainya dari tanggal 1 September dan untuk saat ini di PT Bandagara Reksa itu ada 3 mahasiswa dari UBSI. Nah itu untuk saat ini kami bertiga itu bekerja di rumah karena ada lagi pandemi. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu kami bekerja di kantor. Kemudian tanggal 7 sampai dengan sekarang itu kami bekerja di rumah. Dan untuk laporannya itu kami sering berdiskusi sama mentor kami di divisi masing-masing. Itu aja sih Pak. Alhamdulillah ya, waktu pas kemarin setelah pendaftaran, kalau nggak salah, Difki sempat pulang ke kampung halaman ya, Iya. ke Maluku ya. Nah terus kemudian ke Bandung ya. Iya. Nah terus kemudian setelah itu kita hubungi, ya alhamdulillah pas banget ya gitu. Pas waktu awal magang di bulan apa? Agustus atau September? Di September, tanggal 1 September. Tanggal 1 ya. Berarti udah masuk ke 2 minggunya ya gitu ya. Iya. Dan untuk minggu ini kalau misalnya yang WFH. Iya. Untuk minggu ini ya. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa semua yang magang di BUMN pada batch kedua tahun 2020 ini, kita harapkan tetap jaga kondisi kesehatan, terutama protokol kesehatannya ya. Apalagi di DKI Jakarta sudah mulai menerapkan WFH atau mungkin pembatasan aktivitas di luar. Nah, terus kemudian kita lakukan yang terbaik untuk BUMN yang ada di sana gitu. Untuk apa? Untuk rekan-rekan mahasiswa lainnya gitu ya. Terima kasih Kak Difki atas waktunya ya Kak. Ya Kak, terima kasih. Terima kasih. Sebelum Bapak, maaf masih ada pertanyaan di kolom chat. Ini ada yang menanyakan dari Weni Ayu Pradian mau bertanya mengenai magang yang saat ini yang bersangkutan apply tapi belum ada info. Nah, bagaimana kelanjutannya kira-kira Pak? Ya, ada beberapa rekan-rekan mahasiswa. Ini sambil saya share screen aja kali ya untuk data-data mahasiswa yang magang di. Bentar.
Nah, ini ya. Ini data mahasiswa magang di batch kedua tahun 2020. Pertama Weni Ayu Pradian, betul ya? Nah, ini belum ada info. Nah, terus ada beberapa juga sih yang rekan-rekan mahasiswa yang memang belum ada info. Di ini contohnya nih, Prumpruri. Terus ini belum ada info semuanya nih, batch kedua. Jadi bukan Kak Weni saja nih. Jadi memang pada saat ini kita sistemnya menunggu informasi yang diinfokan oleh PIC masing-masing BUMN. Nih, Utama Karya juga belum ada infonya. Nah, seperti itu ya. Jadi harap bersabar ya Pak ya. Ya, akan kita tetap biasanya sih setiap hari Senin atau Selasa kita tanyakan kembali ke masing-masing BUMN gitu yang belum ada info seperti ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan gitu rekan-rekan semua bisa melakukan magangnya seperti apa gitu ya, mudah-mudahan. Nah, untuk yang batch kedua yang ditanyakan oleh Bapak Ibu Kaprodi, ini dia datanya ya. Kita coba paparkan. Untuk yang di sistem informasi ada sekitar 12 mahasiswa Bapak Ibu di beberapa BUMN, di Bulog, di Prumpruri, Bandagara Reksa, Prum Jasa Tirta 2, Pupukujang Cikampek, BPJS Ketenagakerjaan sama DDS Telkom. Ini nama-namanya, terus kemudian ini nama dosen pembimbing yang sudah diinfokan sebelumnya oleh Bapak Ibu Kaprodi melalui Warek 2 ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian juga sudah saya terima datanya seperti ini. Bapak Fernando, Bapak Saiful Anwar, Abdul Somad, Bapak Eni Irviani, Bapak Marulo, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang tambahan ini memang belum kami ajukan ke Bapak Ibu Kaprodi sebelumnya karena memang ada 5 data mahasiswa tambahan ya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian selanjutnya ada dari administrasi perkantoran. Saya catat ada 6 mahasiswa. Ya, salah satunya Kak Weni tadi ya. Terus kemudian PT JIP di Pulau Gadung, Pertani, dan PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia. Ada Weni, Febriani, Mutiara, Jihan, Nopi Puspita, Amirah. Nah, untuk yang untuk pembimbingnya Ibu Kaprodi sendiri, Ibu Idah Yuniasi. Terima kasih Ibu atas masukan Ibu sebagai dosen pembimbing seperti apa gitu ya. Nah, terus kemudian selanjutnya dari administrasi bisnis Bapak Iketut Martana. Ini ada sekitar 11 mahasiswa magang, paling banyak di Perum Bulog. Karena memang kalau kami perhatikan kalau dulu itu masih sistem informasi akuntansi atau sistem informasi yang paling banyak. Tapi ternyata pas setelah kesini itu, alhamdulillah ternyata prodi-prodi lainnya, terutama administrasi bisnis sama perkantoran tuh agak lebih meningkat gitu untuk belakangan ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 11. Untuk data pembimbingnya itu Bapak Iketut Martana sendiri, Bapak Suparman, ada Ibu Vera. Terus kemudian ada PR, Ibu Ita ya. Itu untuk saat ini baru yang dapat kami terima laporannya baru 1 dari kawasan Berikat Nusantara. Itu atas nama Putri Elvira Damayanti dari UBSI Ciledug. Untuk pembimbingnya Ibu Dr. Vivit Fitriansyah. Mohon bantuannya Ibu Vivit ya. Tadi saya lihat ada Ibu Vivit hadir. Terus kemudian dari prodi periklanan, dari periklanan itu ada 2, dan ini spesifik banget dari Bulognya gitu, meminta mahasiswa yang dengan spesifik seperti ini. Nah, ini ada dari Muhammad Ihsan Fadilah sama Rizky Darmawan. Kebetulan kami konfirmasi ke Pak Yusuf Fadilah untuk memintakan dosen pembimbingnya yaitu Ibu Dina Andriana atas usulan Bapak ya Pak ya. Terus kemudian
Selanjutnya ada dari manajemen pajak, itu ada 2 mahasiswa, Prilia Aryati sama Dea Ayu Rahmatia Putri, itu di asal kampus UBSI Salemba. Kemudian untuk pembimbingnya itu Ibu Hartanti dan Bapak Irwin Ananta. Nah ini teknologi komputer ini baru kami dapat infonya itu di tanggal pokoknya awal bulan September kemarin Pak Rahmat. Jadi kami baru rekap sekarang ini. Jadi Pak Rahmat kedapatan juga nih magang, salah satunya atas nama Erwin Dwi Setiawan di PT DDS Telkom. Jadi DDS Telkom ini ada 3 rekan mahasiswa dari TK sama SI kalau nggak salah. TK sama SI gitu. Dan ini kami dapatkan info secara langsung dari PSC Telkomnya gitu kan, melalui Japri WA pada saat itu. Dan kemudian menginfokan bahwa langsung ada pertemuan pembukaan DDS Telkom. Dan alhamdulillah kita dapat 3 di sana. Nah, untuk teknis yang ditanyakan oleh Bapak Ketut, sebentar saya cek dulu ya. Cek dulu. Nih, proses pelaporan pasca magang bagaimana, kemudian proses pembimbingan di BUMN dan di pembimbing seperti apa. Untuk yang sudah berjalan, untuk proses bimbingan oleh dosen Bapak Ibu pembimbing, kita di sini memang diberikan waktu magang yang cukup panjang ya Bapak Ibu ya, yang lebih dari magang PKL atau riset biasa. Jadi maksimal tuh selama 3 bulan. Tapi kalau misalnya di program PMMB ini kita lakukan permagangan itu selama 6 bulan. Jadi full gitu ya, selama 6 bulan atau mungkin sekurang-kurangnya mungkin 4 bulan atau 5 bulan biasanya. Nah, terkait dengan pelaporan data PMMB ini yang lalu sudah kita koordinasikan ke BAK, Bapak Ibu. Kemudian memang ada privilege. Jadi secara khusus untuk lapornya itu bisa ditunda gitu kan. Bisa ditunda laporannya selama mahasiswa magang itu menyelesaikan dulu permagangannya di BUMN. Seperti itu, Pak. Nah, terus kemudian untuk bimbingannya itu bukan bimbingan biasa. Jadi mungkin saja next ke depan kami juga sudah pernah bicarakan juga program-program selanjutnya itu bukan hanya membimbing saja, tapi next ke depan itu kita harapkan dosen-dosen pembimbing di BSI itu bisa melakukan kunjungan Pak ke BUMN. Kemarin saya kalau nggak salah diskusi dengan Bapak Sriyadi pada saat yang batch kemarin, batch 1 2020. Jadi harapan kami kan di BUMN juga menginfokan bahwa memang ada program yang namanya program magang untuk dosen di sana, Pak. Jadi harapan kami pun bukan hanya mahasiswa saja yang belajar di BUMN, tapi kami pun sebagai dosen pembimbing juga bisa belajar. Oh, ternyata dari kunjungan kita ke perusahaan BUMN seperti apa, dan seterusnya. Itu harapan kami, Pak, untuk di next selanjutnya dalam program PMMB ini. Terus, iya, betul. Ini kata siapa nih? Mohon maaf Pak, bukan DDS Telkom, tapi DDB. Mohon maaf Pak sebelumnya. Iya, memang waktu pas batch yang lalu namanya DDS Telkom. Terus kemudian untuk yang batch sekarang ini berubah namanya DDB Telkom. Jadi pas saat itu kita juga menghadiri pembukaannya itu di Bandung kalau nggak salah. Iya, memang ada perubahan nama. Tapi kalau misalnya di data kami masih DDS Telkom. Terima kasih, Kak. Iya, nggak salah nama sih, gitu ya. Jadi memang ada perubahan nama dari DDS ke DDB. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu Kaprodi atau mungkin rekan-rekan mahasiswa lainnya.
Jadi yang belum ketempatan atau belum mulai magang, harap bersabar ya kakaknya gitu. Dan kita coba pastikan lagi ke BUMN-nya. Semoga kakak bisa apa namanya, bisa lanjut magangnya gitu ya. Ada pertanyaan lainnya? Mungkin Ibu Fintri bisa dipandu. Untuk saat ini sepertinya belum ada, Pak. Di kolom chat Oke. tidak ada pertanyaan lagi, semuanya sudah terjawab. Siap. Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. Ya, saya sebelumnya mau izin bertanya. Kan rekan saya ada yang melanjutkan di BNI itu, Pak. Itu tapi belum masuk ke BSI-nya ya, Pak? Kalau nggak salah atas nama Santi ya, Kak, Sarita, ya? Pak. Syarifah. Sarita yang di BSI itu, Pak. Ya, jadi kemungkinan sih nanti biasanya dari pihak HR atau PIC-nya Bank BNI akan menghubungi kami, gitu kan, bahwa ada penambahan mahasiswa. Sama halnya waktu pas kami dapat info dari Bapak Sriyadi atau dari Ibu Idah Yuniasih ya, terkait dengan ada dari PT PPI atau mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti makanya kita pun sampai saat ini pun juga masih menunggu nih, ada laporan-laporan nggak dari BUMN lainnya gitu yang menambahkan mahasiswa kami di program magang mereka. Jadi PMMB ini selain adanya pendaftaran di kami gitu di BSI gitu, mahasiswa sebenarnya bisa melakukan secara personal, mendaftarkan diri secara personal ke BUMN masing-masing gitu. Nah, terus kemudian kemungkinan sih nanti dari PIC-nya itu di 142 perusahaan BUMN itu menginfokan ke kami sebagai PIC universitas. Dari PIC kami biasanya dari dari Ibu Wina Widiati, dari saya gitu kan, selaku kepala BSI Career Center gitu Kak Nabila. Jadi ya mungkin dari BNI akan menginfokan selanjutnya ke kami. Terima kasih Kak. Oke, baik. Oke Pak. Ada lagi mungkin, atau mungkin Bapak Ibu Kaprodi yang mau menanyakan? Pak Adit, izin bertanya, untuk yang belum ada jadwal dari pihak BUMN, apakah tidak terkendala dalam pengumpulan laporan PKL mahasiswa yang semester 5? Jika ternyata waktu magang melebihi jadwal pengumpulan laporan PKL. Ya, yang tadi saya sebutkan, untuk jadwal laporan pengumpulan PKL itu untuk program magang itu secara privilege diberikan pembukaannya perpanjangan pengumpulan laporan tersebut. Jadi untuk laporan magangnya ini bisa digunakan sebagai laporan magang PKL riset untuk yang semester 5, atau laporan magang ini juga bisa juga ditunjukkan sebagai pengganti tugas akhirnya mahasiswa di semester 6 atau semester 8 yang S1. Itu info yang sebelumnya yang diberikan oleh Pak Rektor ya, Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau misalnya memang ada perubahan terkait dengan dari keputusan Pak Menteri terkait dengan Merdeka Belajar gitu ya, nanti kita coba infokan kembali seperti apa koridor-koridor seperti laporan dan seterusnya. Ada lagi mungkin kakak-kakaknya yang masih bingung kali? Kalau misalnya saya mau tanya deh, untuk yang desain di Bulog ada nggak atas nama siapa ya? Rizky Darmawan, kalau nggak salah ya? Iya Pak. Rizky, magang di Bulog gimana Ki? Kerjaannya sesuai dengan prodi kakak atau gimana? Sampai saat ini sesuai sih, kayak desain-desain ulang tahun BUMN yang lain, mengucapin kan dulu. Oke. Terkait dengan dosen pembimbing di BSI, apakah sudah dihubungi atau memang belum keluar ya? Atau gimana Kak Rizky? Nah ini baru tahu juga sih Pak.
Oh ya, Kalau berarti Budina memang betul. Karena kalau nggak salah untuk magang apa namanya, untuk pembimbingan ini kalau nggak salah baru mulai di pertengahan bulan September ini kan ya, pas nanti hari Senin besok kali mungkin baru akan mulai bimbingannya ya kakak-kakak semua ya. Terima kasih Kak Rizky. siapa? Ada lagi mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu Kaprodi atau mungkin rekan mahasiswa lainnya? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Mungkin sesuai dengan waktu yang ditentukan, boleh monggo Ibu Fitri mungkin bisa ditutup atau seperti apa? Oke. Karena baik, tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, semoga acara hari ini bisa diambil manfaatnya buat kita bersama, informasinya bisa ditangkap dan jelas buat mahasiswa yang memang masih belum jelas dan membutuhkan info. Kami dari BCC siap melayani, gitu ya. Nanti ada Kak Yeni yang sebagai pembimbing dari BCC. Oke, sebelum acara kita akhiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman yang belum mengaktifkan videonya, bisa mengaktifkan videonya. Hitungan di saya, kita akan mulai capture. Saya akan hitung di slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, di slide berikutnya, silakan yang belum mengaktifkan videonya untuk diaktifkan. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu Kaprodi dan juga mahasiswa peserta magang BUMN. Kami segenap panitia mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, saya sebagai moderator mengundurkan diri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit. Adit. Iya Pak. Iya Bu. Gimana Ini Bu? ada pertanyaan dari Erwin. Untuk laporan Ya. PMMB, apa saja yang harus dipersiapkan? Oke. Untuk bentuk laporannya itu bisa kakak-kakak unduh di websitenya student ya, student.bsi.ac.id. Di situ ada bentuk laporannya. Pertama kegiatan magangnya sih, terutama si Kak Erwin. Terus kemudian nanti bisa didiskusikan oleh dosen pembimbingnya yang ditunjuk oleh Kaprodi semua, ya Kak Erwin ya. Ya nanti bisa ditanyakan gitu. Terus kemudian terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam laporan bisa juga diinfokan ke apa ya, divisi kakak yang ada di DDB Telkom gitu Kak Erwin. Untuk bentuk laporannya, formatnya sudah ada di student.bsi.ac.id. Ada lagi mungkin kakak-kakaknya, mumpung kita kumpul banyak nih.
Maaf Pak, selamat Bapak siang. Ibu Saya mau Kaprodi, bertanya. ya boleh, Jeffrey. Ya, saya kan sudah melaksanakan magang selama minggu kedua nih di PT Pupuk Kujang. Ya, di Cikampek ya Kak Jeffrey ya? Ya, benar. Untuk divisinya sebagai programmer. Nah, saya mau bertanya Iya. nih. Saya kan melakukan magang masih dengan online, Iya, belum ke tempatnya. betul. Nah, untuk minta surat dari mentornya gimana itu Pak? Yang untuk ngisi di pklbsi.ac.id. Iya. Uh, uh, Kalau kakak biasanya di sana sudah ditempatkan di per mentor-mentor ya kak ya? Kalau nggak salah ya, per divisi ya. Ya, sudah Pak. Nah, ya untuk suratnya itu kita biasanya dari pihak BSC itu mengajukan surat sebentar nih, kayaknya ada deh contohnya sebentar ya. Saya coba share screen dulu. Sebentar ya kak. Kita upload tuh BUMN. Ini Kak Jeffrey. Jadi biasanya pas ketika kita dapat nama dari dari BUMN, hasil match up gitu namanya, hasil match up BUMN itu kita mengajukan surat ini, surat rekomendasi program magang sertifikat yang kita ajukan ke ke rektorat yang untuk ditujukan kepada kepala divisi pengembangan karir dan SDM masing-masing BUMN. Ya mungkin kalau nggak salah di sana ada prodinya Bapak Abdul Somad ya, untuk Ya, yang benar wilayah Pak. Cikampek dan Karawang kalau nggak salah. Ya, Jadi benar. mungkin bisa ditanyakan atau mungkin bisa setelah nanti ditanyakan apakah beliau sudah membuatkan surat rekomendasi seperti ini atau belum. Kalau misalnya nanti belum, mungkin bisa kami bantu untuk pembuatannya. Jadi ini yang terupload di pkl.bsi.ac.id ya, Kak Jeffrey. Ya, Seperti baik, ini. Ini dia nama-namanya. Jadi ini yang kita infokan ke ke BUMN. Tapi ini kemungkinan pertama. Untuk kemungkinan kedua adalah kita juga bisa memintakan juga surat pernyataan dari pihak BUMN. Contohnya sebentar nih, saya coba subscreen dulu ya.
Mana ya? Ini Kak, contohnya dari apa namanya BUMN. Ini ada yang dari Perumnas gitu ya, menyatakan bahwa nama tersebut nih Septiasari sebagai di jurusan administrasi bisnis dan seterusnya. Ini juga ada versinya dari BUMN lainnya. Jadi mungkin Jeffrey bisa tanyakan juga, nggak perlu ragu gitu ya, ke kalau nggak salah Pupuk Kujang Cikampek kalau nggak salah ya, Kujang Iya, Cikampek. benar, Pak. Nah ini kalau di Telkom seperti ini juga nih. Jadi bentuknya undangan pisah sambut di sana yang tadi disebutkan oleh Erwin ya. Kemarin DDS, sekarang DDB gitu ya. Nah ini ada nama-namanya nih. Nah ini juga bisa dipakai nih. Dapat kita sampaikan di pkl.bsi.ac.id. Nah untuk yang terkait dengan mentor itu bisa diisi mentor masing-masing divisi di BUMN ya Kak. Jadi kalau nggak salah kan ada bentuk ininya ya, bentuk penilaiannya dan seterusnya gitu ya. Itu nanti bisa diinfokan. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Nah terkait dengan untuk laporannya ini bisa juga dilihat nih, contohnya kayak gini nih. Bukan itu lagi. Apa mau? Ini dia. Nih. Nggak mau ya? Kasih cek. Nah ini bentuk sertifikatnya ya dari BUMN. Contohnya Pertamina, terus kemudian ini ada daftar penilaiannya juga nih Kak. Nah ini semua magang BUMN itu pasti akan dapat seperti ini, komponen penilaian seperti ini. Ya, tapi mungkin untuk komponen itu sendiri dari masing-masing penilaian BUMN juga berbeda-beda. Gitu. Kalau misalnya kita lihat di apa namanya deskripsi penilaian UBSI pun juga berbeda gitu. Jadi mungkin bisa diinfokan apa namanya dosen pembimbing kita seperti apa, yang mau dipakai penilaiannya seperti apa nih gitu. Apakah yang dikeluarkan oleh BUMN atau yang sesuai dengan formatnya BSI. Jadi itu perlu dikomunikasikan dengan baik ya Kak, untuk rekan-rekan semua. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak. Ya, seperti ini. Baik, mungkin ada lagi nggak pertanyaannya nih? Tidak ada lagi ya? Kalau nonton turnamen. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Saya izin pamit, undur diri, lakukan yang terbaik ya untuk kita semua, insya Allah rekan-rekan mahasiswa BSI di BUMN yang telah penempatannya ya, yang telah ditempatkan di sana. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan kalau misalnya live, monggo silakan.